Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Seperti biasa, kita akan kembali membuka ruang diskusi publik untuk kita sama-sama berdiskusi atas video-video yang lagi viral di sosial media maupun media mainstream. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian tanpa perlu banyak basa-basi. Kita bahas video yang pertama. Tifa pertanyakan batal demi hukum itu apa? Kita sama-sama Tentu dengarkan. kan dari awal kan patuh hukum ya. Pak Jokowi diadukan pun di di Mabes Polri pun beliau datang. Mengenai aduannya pun ya tentu menyerahkan kepada sepenuhnya hukum acara, menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa. Jadi saya pikir kalau ditanya diterima tidak, ya tentu Pak Jokowi menginginkan adanya kepastian hukum. Loh, kan sudah jelas kemarin sudah ketok palu kan. Kepastian hukumnya adalah kasus ini batal demi Ya, tapi hukum. kan tidak sudah berhenti, selesai. Bu Tifa. Tidak mau- dikatakan, Ya, tidak dikatakan justru ini. di dalam putusannya kan ini berhenti, nggak gitu. Jadi batal demi hukum tuh artinya jadi tadi, apa itu? Apa artinya? Tadi kan, Apa artinya tuh batal demi hukum? Itu artinya apa dikembalikan, batal nih dakwaan, diberikan waktu untuk Bukan batal dakwaan, batal demi hukum. Batal demi batal hukum demi loh. hukum, dakwanya dikembalikan kan seperti itu. Lah, iya. Bahasa awamnya apa batal demi hukum? Saya itu? mau nanya ke Bu Tifa, kalau seandainya Pak Jokowi terima, apa Bu Tifa sementara merasa menang itu? Enggak, kembali lagi Prof. Kita sama-sama intelektual publik ilmuwan ya. Jadi terminologi yang paling pas untuk kita itu Intelektual benar dan publik salah. ilmuwan. Jadi yang saya bela itu bukan saya membela kemenangan saya. Saya berjuang kemenangan saya. Saya minta kepada advokat saya, ayo saya buat enggak. Kita ini berjuang 450 hari untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran apa? Premisnya adalah pada benar atau salah. Ini yang bagus sebenarnya. Nah. Apa menurut Bu Tifa kebenaran itu? Batal demi hukum, Ibu Maria kalau tafsir Ibu Maria apa? Batal demi hukum. Batal demi hukum itu artinya surat dakwaan itu tidak pernah ada. Oke. Itu Pas Wajib sepanjang satu frekuensi? Ya, saya mengajar hukum acara pidana Ya, itu ya. dianggap tidak pernah ada. Jadi Dan kalaupun dakwaan mau yang kemarin memperbaiki udah nggak ada. itu dengan nomor register yang baru. Betul. Kalau mau memperbaiki. Betul. Yang Betul. 206 itu kan adalah perlawanan. Nah, Itu loh. Kan? Dan itu juga diamini oleh pihak Pak Jokowi. iya. Iya, tadi kita udah dengar ya. Iya, jadi kan Saan kemarin hakimnya bilangnya pakai titik loh, pakai koma. Batal demi hukum. Nah, titik. iya, tapi kan tidak Artinya dihentikan. sudah selesai. Kan, coba cari deh, ada nggak kata-kata dihentikan? Nggak ada. Susah Pak mau jelaskan. Susah karena ya pengetahuan Anda jauh di bawah Ibu Tifa. Dia kan oracle Pak. Udahlah Pak. Next. Kan justru kita luruskan. Yang saya ingin tanyakan, apa sih buktinya Bu Tifa Ya. mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu Oke, aja. oke. Dokter Sekarang Tifa, boleh? saya jawab ya. Silakan. Sekarang saya jawab. Tadi masih belum ada penjelasan secara jelas. Kenapa Pak Jokowi itu duduknya di SPKT ada 2 loket, dua-duanya kursi kosong. Sebentar Pak, sebentar. Mereka itu cermat loh. Berarti Bang Firman nganggap polisi nggak cermat. Berarti Bang Firman nganggap polisi nggak cermat. Jangan negatif Karena thinking beliau terus, itu, Ibu. sebentar. Pelayan masyarakat jelas kursinya kosong. Beliau kan sedang melakukan pelayanan masyarakat. Kenapa duduknya di pelayanan kehilangan? Sekarang saya mau jawab. Ini kita connecting the dots ya. Jadi saya spill ya, saya bocorin ya. Connecting the dots. Saya bocorin ya, saya bocorin buat masyarakat semuanya. Jadi pada daftar barang bukti, ya pada daftar barang bukti ada 3 nomenklatur yang digunakan oleh kejaksaan. Ya, pertama adalah ijazah, ya, baik-baik ya, ijazah. Kedua adalah ijazah asli, ya. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah. Oke. Nah, yang ijazah asli pada barang bukti itu adalah beberapa ijazah atas nama teman-teman, bukan teman-teman, saya nggak bilang teman-teman. Siapa tahu bukan temennya gitu loh. Jadi ijazah asli atas nama si A, ijazah asli atas nama si B, ijazah asli atas nama si C ya. Bukan ijazah asli. Ijazah asli atas nama si A, ijazah asli atas nama si B, ijazah asli atas nama si C. Lalu ada lagi ijazah fotokopi atas nama si A, fotokopi ijazah atas nama si B, fotokopi ijazah atas nama si C. Pada Joko Widodo tulisannya bukan ijazah asli, bukan fotokopi ijazah, tapi ijazah. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak? Boleh nggak
Ya, lo bukan. Beda antara ijazah sama ijazah asli, beda. Ini harus Beda ya? diperjelas. Lo Beda ya? beda. Bedanya Ini di kita mana, Bu? bicara hukum kan? Hukum itu sangat cermat dalam kata-kata. Ini saya pelajari selama 1 tahun lebih. Maka ini saya memperhatikan, ada apa ini? Kenapa Diketawain dalam daftar sama barang bukti praktisi-praktisi ada 3 hukum. nomenklatur? Iya. Ada ijazah, Iya. ada ijazah asli, ada Iya, hukum iya. ijazah. Kalau orang Dan Manado yang bilang, iya, iya, lebih jawab lucu dia. lagi, kalau memang katakanlah ijazah dan ijazah asli itu sama, kata Bang Ade, ya, maka tentu saja itu juga dipakai untuk ijazah-ijazah yang lain. Iya. Ini enggak. Satu-satunya barang bukti yang menyatakan ijazah itu hanya tertulis nama Joko Widodo. Itu di Maka mana? saya kemudian Itu di mana, bertanya, Ibu lihat di mana? apakah sesuai dengan Di daftar ya? barang bukti? Ya. Ya, daftar Oke. barang bukti loh. Ini Ya. enggak mungkin daftar barang bukti yang digunakan dalam surat dakwaan itu keliru dalam Nah. nomenklatur. Keliru. Ijazah dan ijazah asli. Aku jadi pusing teman-teman ya. Kecuali ijazah palsu dan ijazah asli, tentu itu kontras ya. Dua kata yang berbeda, dua kata yang bertolak belakang. Ada ijazah asli, ada ijazah palsu. Ijazah dan ijazah asli. Coba jelaskan dulu teman-teman ya. Mungkin hanya yang kapasitas yang orakel yang bisa menjelaskan. Next saja teman-teman ya. Serius tuh, katanya si Kaisang mau maju di Pileg 2029, Dapil 5 Jawa Tengah. Menurut gua, ini sebuah bukti baru dan nyata lagi loh. Kalau si Kaisang tuh emang gak punya kepedulian sama sekali terhadap rakyat dan negeri ini. Baik Apa hubungannya? Ini adalah bukti bahwa Kaesang tidak ada kepedulian sama sekali kepada rakyat. Apa hubungannya Kaesang maju di Dapil Jawa Tengah? Tentu saja akan face to face dengan Ibu Puan teman-teman ya. Lantas kemudian apa hubungannya dengan ketidakpedulian Kaesang? Bukannya itu sebaliknya. Kaesang mau masuk menjadi caleg ya, menjadi calon legislatif dengan tujuan agar supaya dia bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat dengan cara yang benar. Ya teman-teman ya. Dia duduk di sana. Ya. Kenapa? Kenapa itu menjadi bukti ketidakpedulian Kaesang kepada masyarakat? Dia menggunakan haknya untuk maju. Bayangin Takut aja, ya. ketika partai-partai lain tuh masih fokus ngurusin persoalan ekonomi, gimana menghadapi situasi kondisi saat ini, si Kaisang malah sibuk ngurusin 2029 kan bangke. Boleh aja setiap partai itu menyusun strategi politik. Jaga lo mulutmu, Pak. Ya. Pak polisi ini loh, Pak. Ya, bersosial media tapi nggak beretika, Pak. Itu hal yang sangat wajar banget. Tapi kenapa yang paling duluan dipamerin si Kaisang justru ambisi rakus 2029? Bukan gagasan besar menyelesaikan persoalan rakyat diprioritaskan. Jadi wajar dong kalau publik menilai Kaisang itu sangat rakus ambisi kekuasaan. Rencana si Kaisang maju di Jawa Tengah Dapil 5, di mana itu dapilnya Mbak Puan Maharani, gua menilai kan? seperti emang sengaja dia tuh nantangin PDI Perjuangan. Bahkan sebelumnya dia juga kan pernah bilang akan menjadikan Jawa Tengah Ya udah, kalau kalian merasa ditantangin oleh Mas Kaisang ya aku hajar aja di dalam kontestasi, dalam pemilihan nanti. Lihat saja, masuk ke jalur kontestasi, bertarung dalam kontestasi pemilihan yang menentukan kalian menjadi terpilih adalah rakyat. Ngapain sih kalau kalian begitu takut sekali sama Kaisang? kandang gajah. Ya, jujur aja, dengan cara-caranya si Kaisang seperti saat ini, gua menilai justru dia itu sedang mempertontonkan kegoblokan dirinya sendiri yang gak paham strategi manuver politik, gak paham etika komunikasi politik. Kaisang justru terlihat punya ketakutan luar biasa karena dia sadar peluang partainya jadikan Jawa Tengah kandang gajah sangat kecil. Gua sepakat apa yang dikatakan Pak Ganjar. Nah, yang kayak gini nih, yang merendahkan kayak gini nih bisa dikasih paham oleh silent majority ya. Bahwa pencalonan si Kaisang itu bukan tantangan buat PDI Perjuangan. PDI Perjuangan udah lama punya basis massa yang kuat di akar rumput. Nah, kalau merasa sudah punya basis yang kuat di akar rumput, ngapain takut toh? Ngapain terlihat panik toh, Mbak? Ya, jadi nggak usah lah. Kalau sebegitu kecilnya peluang PSI menang di Jawa Tengah, dalam pandangan kalian bahwa kalian mempunyai basis massa yang kuat di akar rumput Jawa Tengah, yang sudah lama, yang sudah senior-senior,
nggak usah lah hiraukan Mas Kaisang mau maju kayak atau enggak. Ya nggak usah hiraukan. Kalau logikanya kayak gitu. Nah ini Anda menunjukkan kepanikan. Jangan-jangan Anda mengatakan yang basis yang lama itu orang-orang tua, sedangkan yang mendominasi sekarang ini Gen Z dan generasi milenial. Jadi, kalau mau jadiin Jawa Tengah kandang gajah, butuh effort yang sangat luar biasa. Selain itu, dipilihnya dapil 5 Jawa Tengah oleh Kaisang karena dia ingin menunjukkan kesombongan Jumawanya siap head to head dengan Mbak Puan Maharani. Kaisang, ngaca diri lu, Mbak Puan bukan lawan lu. Dari Nah segala hal, kan, kalau Mbak Puan bukannya lawannya Kaisang, ngapain ribut? Santai aja kali. Gak usah marah-marah, gak usah, hei Kaisang, ya jangan sok kuat lu. Lah itu bukan tandingan Bu Puan. Ya udah, kalau bukan tandingannya Bu Puan kok kelihatan panik. dari pendidikan, prestasi, pengalaman, dunia politik, karir bagaikan langit dan bumi. Bisnis lu aja amburadul, gak ada tuh yang bertahan lama. Karir lu sebagai mulai kreator serang. konten juga gagal. Salah serang personal mulai. Bahkan perusahaan lu terlilit hutang sampai triliunan, melakukan PHK kepada ratusan karyawan. Terus gaya-gayaan lu mau jadi wakil rakyat, stres lu. Please lah, jangan kebanyakan hal lu seperti bapak lu si Joko Dok itu. Ingat loh, Bukan jadi wakil rakyat. main. Pak polisi, apa dia Pak polisi? Kasihan orang lain dikata-katai dalam sosial media dengan tidak beretika seperti ini Pak polisi. Itu butuh tanggung jawab besar bro. Nah Aduh. sementara lu aja nggak tanggung jawab sama celana dalam lu itu loh yang ketinggalan di rumah mantan. Astaga, bukan main orang ini teman-teman ya. Teruslah seperti ini. Terus pertontonkan seperti apa kalian di kubu kalian kepada masyarakat. Teruslah pertontonkan dengan cara-cara seperti ini. Saya secara pribadi nggak sakit hati, malah saya bersyukur teman-teman ya. Dengan cara seperti inilah yang kemudian akan menumbangkan mereka. Coba kalian simpan kata-kata saya ya. Tidak ada suatu hal yang buruk yang dipertontonkan yang akan kembali baik teman-teman. Ya, apa yang kalian tabur buruk akan menuai buruk juga. Kita akan lihat nanti. Iya, Bukan main. walaupun si Kaisang sama Mbak Puan itu sama-sama anak mantan presiden, tapi beda level. Mbak Puan bisa sampai di posisi sekarang ini bukan serta-merta digendong ibunya Megawati Soekarno Putri. Mbak Puan melalui proses dari bawah, berbanding terbalik sama si Kaisang Karbitan itu anak Jokodok yang bisa di posisi Bukan main. Kaisang Karbitan anak Jokodok. Terus lagi Mbak. Lagi Mbak sekarang Foni. karena hasil Lagi. karbitan, semua serba instan tanpa proses, modal digendong sama bapaknya si Jokodok itu. Nah, kalau kamu agak terima, coba dong kasih gua bukti-buktinya. Apa sih yang bisa dibanggain dari seorang Kaisang? Dari pendidikan, pengalaman, organisasi, pengalaman politik, sampai bisnis. Hanya orang-orang tolol yang mau memilih si Kaisang. Wanita kok tapi mulutnya beracun banget seperti ini teman-teman ya. Tapi biarlah. Itu hanya menunjukkan jati diri mereka. Menunjukkan karakter mereka seperti apa kepada publik. Ya, sepertinya saya pikir ya, ini pandangan saya bahwa sikap-sikap seperti ini hanya merugikan PDIP sendiri. Orang-orang yang seperti inilah yang kemudian itu merugikan partai mereka sendiri. Sekalipun ini ya oknum, misalnya oknum kan teman-teman. Tapi masyarakat akan memandang, oh gini loh ya, orang PDIP, kader PDIP kayak gini loh ya. Itu masyarakat bisa memandang seperti itu. Ya, contoh-contoh yang tidak baik, perkataan-perkataan yang sangat tidak beretika yang kemudian dihadirkan kepada publik. Ini akan menjadi presiden yang buruk. Ini akan menjadi hal yang ya menjadi penilaian masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai, biarkan masyarakat yang kemudian ya memahami siapa sebenarnya mereka. Dia itu bangsat, benar-benar bangsat. Saya itu sedih banget ketika ruang digital, ruang publik kita itu diisi dengan orang-orang yang mengatakan diri mereka itu mempunyai pengetahuan yang tinggi, tapi etika dalam bersosial media seperti ini dipertontonkan. Rusak generasi kalau didominasi dengan orang-orang seperti ini. Tom yang sama Jokowi, Taufik Baudin bilang dia bangsat. Coba dengar teman-teman. Jadi kita menghadapi orang yang bukan cuma dia sendiri, dia jadi ujung tombak PKI gaya baru yang akan menggoyahkan kita lagi dengan membuat DPR diam. Selama Kapolrinya masih yang sekarang, don't expect too much. Dia tuh bangsat, benar-benar. Ya, miris teman-teman kan? Ya, orang yang katanya profesor tapi seperti ini. Etikanya itu nggak ada teman-teman. Ya kita biarkan saja publik dan masyarakat menilai dari kubu mana mereka, dari kubu ini seperti ini orang-orangnya, dari kubu ini seperti ini orang-orangnya. Biarkan masyarakat yang menilai teman-teman. Ketua Partai Gajah ini kok nggak ada takut-takutnya ya? Tapi pesan saya sebagai bakal
calon legislatif RI Dapil 5 Jawa Tengah. Bukannya nyari aman, di Rakorda PSI Solo semalam, beliau justru umumkan bakal terjun jadi bacalek DPR RI di Dapil Neraka Jateng 5 2029 nanti. Buat yang paham politik, Dapil ini tuh tantangan raksasa. Ini adalah wilayah kekuasaan partai yang udah bertahun-tahun mengakar sangat kuat di Solo dan sekitarnya. Tapi, disitulah kerennya Mas Kaesang. Beliau mau ngebuktiin kalau politik riang gembira ala anak muda juga punya nyali tempur di medan yang paling berat sekalipun. Mas Kaesang udah siap bawa perubahan nyata bersama kawanan gajah PSI Jawa Tengah. Sebuah langkah berani untuk menorehkan sejarah baru di dapil ini. Dapil neraka. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Merinding. Ya teman-teman ya, majunya Mas Kaesang teman-teman di dapil yang mereka sebut dapil neraka. Apakah kalian masih ingat video yang kemarin beredar ketika Ibu Megawati dalam sebuah rapat atau apa itu mengatakan Pak Jokowi itu loh ya, kalau nggak ada PDIP kasihan deh ya. Seperti hari ini adalah ajang pembuktian untuk seorang Joko Widodo bahwa Pak Jokowi seorang diri ya teman-teman ya, bisa membawa sebuah partai yang kecil bisa menjadi besar dan bahkan bisa masuk untuk bertarung di dapil yang dikatakan dapil neraka teman-teman ya. Ini akan menjadi ajang pembuktian. Saya tidak bisa langsung memprediksikan siapa yang bakal menang karena ini adalah pertarungan politik yang bisa dikatakan bahwa ini Daud melawan Goliat teman-teman. Ya PDIP kita melihat sama-sama adalah partai yang besar, partai yang kuat, partai yang solid, partai yang punya ideologi yang benar-benar kuat. Akan tetapi melihat dengan kejadian-kejadian perpolitikan belakangan ini, mulai dari Pilpres, mulai dari Pileg teman-teman ya, apa yang mereka alami, itu terlihat bahwa sedang ada goncangan besar di partai tersebut ya. Dan kemudian PSI ini seperti partai yang kecil yang kemudian ibarat Jokowi ini ya, ini analogi saja teman-teman yang saya analogikan dengan kisah dalam Alkitab. Ada Nabi Samuel. Pak Jokowi seperti Samuel yang kemudian mengurapi Daud yang saya analogikan sebagai partai PSI yang anak kecil saja. Akan tetapi karena pengaruh ini, karena urapan ini teman-teman, sehingga Daud ini bisa mengalahkan Goliat. Sehingga partai yang kecil ini, yang diremehkan ini, bisa mengalahkan partai yang besar. Tapi itu masih analogi dan asumsi saja teman-teman ya. Saya tidak tahu kejadian yang akan terjadi nanti ke depan. Tapi melihat hal yang ada, bukan tidak mungkin. Mungkin saja akan kalah dari PDIP, akan kalah dari Mbak Puan. Mungkin saja, bukan tidak mungkin, gajah akan menang di kandang banteng. Ya teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian semua? Makin hari ya seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, mungkin Kaesang dan Mas Gibran itu sebenarnya tidak mau dan tidak ingin untuk terjun ke dunia politik. Akan tetapi anak mana yang tidak mau bangkit untuk pasang badan ketika papanya itu Bapak Joko Widodo itu diserang dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah teman-teman ya. Makanya mereka mengambil keputusan, baik saya akan bertarung ya sebagai garda terdepan untuk membela kehormatan papa saya, untuk berjuang untuk bisa berada di barisan papa saya ya. Anak mana yang nggak mau pasang badan ketika papanya terus menerus diserang teman-teman ya. Ya, bagaimana pendapat kalian semua? Ini akan lebih menarik. Ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat di 2029. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.